Sobat Mako, apa kabar? Senang sekali rasanya saya Vivin Citra bisa hadir ya kali ini menemani Sobat Mako semua tentunya. Dan kali ini di sini enak banget, banyak tumbuhan, tumbuhan hijau, kemudian udaranya juga segar sekali ya. Karena sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Pipit Puji Astuti, MPD MM. Langsung aja kita sapa. Selamat pagi, Bu Pipit. Selamat pagi, Mbak Bener Citra. ya? Saya sebut gelarnya bener gak? Agak gemeter saya tadi sebut gelarnya ini ya. Betul, Mbak. Betul ya. Karena kalau kemarin saya lihat CV-nya Bu Pipit ini, aduh Masya Allah ya. Pendidikannya ya, aduh banyak sekali. Kayaknya seneng banget untuk sekolah, belajar tuh hobi atau kayak gimana Bu Pipit? Hobi sih, seneng aja belajar karena kita selalu dapat yang baru, terus belajar dapat teman-teman baru, ilmu baru, pengalaman baru. Yang nggak seneng itu kalau kuliah waktunya bayar, Mbak. Agak berat ya Bu ya. Kalau dapat ilmunya seneng gitu ya. Seneng ya waktunya bayar itu ya. Ini saat ini nih sibuknya masih kuliah lagi? Alhamdulillah sekarang sedang menempuh S3 Pendidikan Dasar di Universitas Negeri Malang. Doain ya Mbak supaya lancar dan tepat waktu. Doain Bu Pipit, nanti Sobat Mako yang ada di rumah juga doain Ibu Pipit semoga untuk S3-nya ini rampung gitu ya. Amin, amin, Oke. amin. Allahumma amin. Nah, Bu Pipit ini memang adalah seorang guru nih Sobat Mako ya. Dan ini mulai aktivitas mengajar sudah mulai aktif lagi ya Bu Pipit ya? Ya, sudah mulai aktif tapi pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi satu hari ini yang masuk siswa absen nomor genap, kemudian besok nomor absen ganjil begitu dan seterusnya. Ya. Beberapa anak sih saya sempat kemarin gitu ya tanya gimana suka daring atau luring gitu. Jawabannya banyak yang tatap muka karena bosen. Tapi ada beberapa yang kayaknya enak luring deh, bisa belajarnya tuh sambil tiduran seperti itu. Tapi kalau dari versi Bu Pipit sebagai guru nih, sekarang sudah mulai tatap muka. Gimana sih Bu rasanya Bu? Seneng ya, sudah lama nggak ketemu anak-anak. Hanya mungkin kita harus memberikan perhatian ekstra karena anak-anak harus memperhatikan protokol kesehatan. Jadi di awal masuk di pintu gerbang itu disediakan alat cek suhu. Nanti kita lihat, kita dampingi anak-anak yang sekiranya suhunya itu kok mendekati 37, itu kita lihat lagi ya. Kemudian anak-anak mencuci tangan. Setelah mencuci tangan dipastikan masker ini yang jadi masalah kadang, Mbak. Jadi namanya anak ya, lupa bangkunya sudah ditata sedemikian rupa dengan jaga jarak. Masuk pagar juga begitu. Sekolah itu sudah dikasih isolasi hijau dengan jarak yang ditentukan. Dipastikan masker, nanti ibu gurunya itu menerangkan apa-apa, anak-anak sudah pas masker begini, jadi harus maskernya harus sering seperti itu ya. Tapi memang agak susah ya Bu Pipit, karena kita yang orang dewasa aja ngomong pakai masker aja kadang masih ngap-ngapan gitu ya. Apalagi ini anak-anak memang butuh proses ya, tapi paling enggak di sini peran guru untuk selalu mengingatkan seperti itu. Betul, Mbak. Nah, Bu Pipit, saya akan ngobrol nih. Ini kan juga memperingati juga ini ya Hari Dinas Pendidikan gitu ya, Kemendikbud juga. Kita tahu bahwa Menteri Pendidikan kita juga menggaungkan temanya bahwa serentak bergerak, kemudian merdeka untuk belajar seperti itu. Kita tahu bahwasanya memang pendidikan saat ini tuh kalau pandemi ini kan ada plus minus ya, Bu ya. Sekolah di rumah dengan sekolah tatap muka pasti ada plus minusnya. Tapi dari sudut pandang Bu Pipit sebagai seorang pengajar di tengah pandemi ini, pendidikan kita seperti apa? Ya, kalau dari sudut pandang pengajar, Mbak, di sisi lain juga ada kurangnya ya. Kita tuh kalau nggak ketemu siswa beda. Jadi walaupun daring, kadang ada saja kita nggak tahu bahasa tubuh anak ya. Kadang di depan kamera begitu baik-baik saja, kita nggak tahu bawahnya mereka gerak-gerak karena risau ya. Tapi kalau tatap muka kita bisa melihat raut wajah mereka, bisa melihat gestur tubuhnya. Oh, anak ini nyaman tidak melakukan pembelajaran, anak ini ada sesuatu masalah tidak yang dibawa ke sekolahan gitu kan. Kemudian belum lagi ada beberapa kendala. Jadi tidak semua siswa itu yang punya Android sendiri-sendiri, sehingga pada pembelajaran daring itu ada siswa yang Androidnya ikut orang tua, orang tuanya bekerja. Jadi nanti kalau misalkan materi atau tugas begitu menunggu orang tuanya pulang.
Tapi baik, kita memang harus pemakluman yang tinggi ya Mbak. Prinsipnya kenapa sih kalau kita bisa mempermudah, kita mempersulit orang gitu kan. Ya sudah, enggak apa-apa Bu, nanti kalau misalkan Ibu sudah pulang kerja, silakan nanti materinya diberikan ke Ananda. Kemudian waktu tidak bisa mengikuti Vkon, Gimit, kita akan video call. Jadi tugas guru itu sekarang, masa pandemi itu 24 jam. Kadang ada yang mengirim tugas jam 11 malam juga ada. Begitu. Ya. Tapi ada juga kelebihannya. Jadi seperti sekarang guru itu bisa mengikuti pelatihan, pengembangan diri, itu tidak terbatas. Jadi kan sekarang banyak pelatihan daring, apalagi yang diadakan oleh kementerian. Di guru belajar itu ada guru belajar seri pandemi, ada guru belajar yang seri AKM. Kita bisa belajar seluas-luasnya dari manapun. Kalau dulu kan pelatihan, seminar kita harus datang ya. Ya dulu kayaknya sebelum pandemi itu tidak ada yang mengenal Zoom. Tidak ada yang mengenal Gimit gitu kan. Sekarang Zoom, kita bisa belajar dari mana saja. Itu yang. Kemudian saya melihat juga dari peran serta orang tua. Karena dulu mungkin kalau mengantar anak saya sekolah ada beberapa, tidak semua. Kurang begitu, oh ya sudah anak saya sekolah ada gurunya gitu kan. Sekarang harus di rumah, tahu kalau Bu gimana, ada masalah, kita kadang tanya, aduh Bu sudah segera masuk saja gitu. Ternyata bukan saya saja ya mengalami, dan ini akhirnya jadi PR juga buat kita, bahwasanya jadi seorang guru tuh nggak mudah gitu ya. Makanya kenapa ada yang namanya guru kita adalah pahlawan tanpa tanda jasa, kemudian guru itu adalah juga penggerak pendidikan seperti itu ya Bu Pipit ya. Iya betul Mbak. Oke, baik. Nah ini mungkin selain Bu Pipit sebagai seorang pengajar, ini kan saya lihat kesibukannya kan banyak sekali ya, bergabung di beberapa kegiatan-kegiatan. Sebenarnya apa aja sih Bu Pipit? Iya, kebetulan kemarin saya cuma begini, apa yang bisa saya lakukan di usia saya supaya manfaat ya. Kita tidak tahu sekecil apapun amal kita, mungkin itu jadi penolong kita kelak. Jadi sekarang saya alhamdulillah dipercaya sebagai instruktur nasional di Media Guru Indonesia. Kemudian saya dan teman-teman juga menggagas komunitas penggiat literasi Kota Malang. Apa itu Bu Pipit? Iya, itu adalah suatu komunitas di mana mewadahi kebutuhan guru-guru. Jadi saya kebetulan sebagai panitia, sebagai ketua komunitas. Di komunitas itu biasanya kalau pelatihan-pelatihan yang diadakan itu kan hanya beberapa tertentu. Nah, kita mewadahi. Kalau misalkan ada rekan guru yang ikut pelatihan di kementerian, di P4TK ataupun di mana saja, kita mewadahi untuk sharing. Jadi yang dapat ilmu seluruh Kota Malang. Silakan. Kemudian lagi kemarin itu ada lomba PGRI menulis artikel. Nah, banyak yang tanya, Bu, menulis artikel itu bagaimana? Saya tanya dulu, artikel apa? Artikel ilmiah atau populer atau ilmiah populer gitu kan? Kalau populer apakah opini? Terus saya bingung ini artikel. Saya akhirnya komunikasi dengan para pengurus komunitas, ada Bu penasehat Ibu Dr. Suhardini MPD, beliaunya adalah Kepala Sekolah SD dan SMP Insan Amanah Kota Malang. Ada Bapak Pembina Komunitas, Bapak Dr. Andes Winarto MPD, beliaunya Kepala Sekolah SDN Tunjung Sekar 1. Kemudian ada teman-teman yang lain yang pernah mengikuti lomba di ajang nasional semuanya. Ya, jadi kita teman-teman butuh ini penulisan artikel gitu. Oke, kita adakan, kita rancang. Kalau dalam pengurus komunitas ada yang memang kompeten, kebetulan Bu Suhardini juga, beliaunya juga dosen, maka memberikan materi. Kalaupun tidak, kita mencari narasumber yang punya potensi, kompeten di bidang yang dibutuhkan, dengan honor 3M Mbak Citra. 3M apa ini berarti Bu Pipit? Makasih. Berarti udah naik ya, dari 2M, makasih Mas, naik ke 3M. Iya, makasih. Karena komunitas ini memang non-profit Mbak, jadi semua peserta free, tidak ada biaya sama sekali.
baik. Ya. Kemudian lagi di komunitas itu ada teman-teman pengurus yang pernah juara Gupres, guru prestasi. Baik. Pernah juara Anugerah Konstitusi. Pernah juara guru inspiratif, finalis guru inspiratif. Pembatik level 4. Finalis Inobel. Nah, itu kita kumpulkan. Jadi untuk teman-teman guru Kota Malang yang ingin mengikuti lomba, oh saya tahun depan pengen ikut lomba. Iya. Kita wadahi. Jadi kita buat grup yang ingin ikut lomba, misalkan sekarang pembatik ya yang sedang berjalan. Itu ada Bu Krisdiana Enrika Putri dari SDN Bareng 5. Beliaunya pembatik level 4. Jadi didampingi, oh ya ada pertanyaan bisa menjawab gitu. Jadi kami ingin memajukan pendidikan khususnya di Kota Malang. Ya, begitu Mbak Citra kira-kira. Dan ini sangat luar biasa ya. Memang ini sudah sesuai nih dari Menteri Pendidikan bahwasanya belajar itu memang harus merdeka gitu. Iya, Dan betul. ini adalah salah satu tempat gitu kan Iya. ya Bu. Nah, saya lihat beberapa ada buku, kemudian Bu Pipit ini juga adalah juara 1 guru SD berprestasi tingkat provinsi di tahun 2018. Ini sangat luar biasa sekali. Di tengah kesibukannya yang menurut saya juga luar biasa, masih sempat bikin buku. Ini gimana ceritanya Bu Pipit? Kalau membuat buku itu saya dari kecil senang nulis. Oke. Jadi menulis itu bagi saya selain hobi juga obat. Juga? Iya, untuk meringankan beban di hati. gitu. Dituangkan dalam tulisan gitu. Iya, saya jengkel saya nulis, saya sedih saya nulis. Jadi ya ada yang belum saya publikasikan. Kebetulan ada satu buku ini kok tidak ada ya. Yang paling menarik, ada beberapa buku yang sudah Bu Pipit ya, tulis? ada 12 buku solo dan 2 buku antologi. Oke. Ya, kemudian selain menurut saya juga ada loh Mbak yang nulis juga? buku. Iya. Luar biasa. Iya gitu. Baik, Jadi baik. di antara buku ini ada satu buku yang itu menguras apa ya? Menguras air mata ya. Air mata, baik. Apa judulnya apa Bu Pipit? Iya, judulnya Langitku yang Kelabu. Langitku Ini tadi yang saya cari Kelabu. kok pas tidak ada ya di rak. Apa yang menarik dari buku Langitku yang Kelabu? Iya, jadi waktu itu kan suami saya habis nggak ada. Oh. Saya curahkan semuanya kesedihan saya di menulis. Dan saya senang menulis puisi kan. Akhirnya saya tulis jadi satu buku kumpulan sendiri. Ini ada lagi satu buku yang menurut saya sangat bersejarah, masih saya simpan. Itu sebetulnya buku memoir. Jadi perjalanan saya awal pertama kali ketemu sama almarhum suami saya sampai beliaunya tidak ada, tapi belum saya ISBN kan masih tersimpan. Karena mau ngedit, aduh melo lagi, mau ngedit melo lagi gitu ya. Jadi nulis saja. Jadi memang nulis itu bagi saya apa ya? Iya, untuk obat hati ya, meringankan hati ya. Jadi pada kita gibah kemana-mana. Nah, ini adalah salah satu hal yang positif ya. Kalau Bu Pipit menuangkannya dalam bentuk tulisan seperti itu ya. Jadi kan mending jadi karya, bisa dinikmati banyak orang. Iya, saya setuju Nanti sekali. kalau kita nggak ada, kalau bukunya manfaat, insya Allah amal jariahnya terus mengalir. Amin. Itu yang diharapkan. Oke, jadi memang masih sempat ya Bu, di tengah kegiatan Bu Pipit yang sangat padat menurut saya gitu, masih bisa menuangkan karyanya dalam bentuk tulisan gitu. Sebenarnya perjalanan Bu Pipit ini jadi seorang guru tuh seperti apa sih Bu? Saya jadi penasaran ini. Ceritanya itu sebetulnya saya tuh tersesat di jalan yang benar. Ada berarti ya, kalau biasanya tersesat itu agak jalannya liku-liku gitu. Iya. Jadi awal mula saya kuliah itu di Surabaya, ambil diploma bahasa Inggris. Di tengah-tengah kuliah belum lulus, saya sudah bekerja di perusahaan asing. Ya, karena perusahaan asing itu kan awalnya kena krisis moneter ya. Karena keahlian saya hanya di bahasa Inggris dulu. Kemudian saya pulang kampung. Nah, ngajar di LBB Dasa Pratama Kertosono, itu juga yang mempunyai sejarah ya untuk saya. Di situ kemudian banyak sekolah dasar yang membutuhkan guru bahasa Inggris. Waktu itu awal-awal. Nah, pada waktu saya ngajar di SD, ada guru saya dulu
namanya Bu Katmina. Saya ingat betul beliaunya. Bu Katmina itu ya kayak ibu saya ya. Jadi bilang gini, Mbak Pipit mending kuliah lagi di pendidikan dasar gitu, karena pengangkatan CPNS akan sulit kalau dari bahasa Inggris ngajarnya di SD tidak linier gitu. Akhirnya ya sudah saya ikuti beliaunya, mengalir aja, ada pendaftar PNS, daftar gitu. Alhamdulillah Allah memberi rezeki di sini. Aduh, saya sampai merinding ya. Memang berarti jalannya di sini ya. Iya. Oke. Jadi sudah berapa lama nih kira-kira Bu Pipit di dunia pendidikan ini? Saya sejak 2000 tahun, insya Allah 2000 ya, mulai tahun 2000 saya ngajar. Mulai ngajar TK pernah, ngajar SD pernah, ngajar SMP pernah, ngajar SMA pernah, ngajar perguruan tinggi juga pernah. Luar biasa ya, saya nggak kebayangin ya. Saya aja jadi guru di rumah selama pandemi ini aja udah, aduh Gitu ya. perasaan naik turun ya, Iya. kayak roller coaster ya. Ini Bu Pipit udah dicobain aja semuanya ya. Oke baik, Bu Pipit ini kan sering sekali mengisi seminar di mana-mana. Iya. Sempet juga go internasional pula nih Sobat Mangkosa. Jadi sangat luar biasa lah pokoknya pengalaman dari Bu Pipit ini ya. Kesempatan untuk bisa mengisi seminar di mana-mana atau mengikuti kegiatan sampai di luar negeri seperti itu. Ini dukungan support dari siapa sih sebenarnya? Iya, yang pertama kali saya merasakan itu dari kedua orang tua saya. Jadi sejak suami nggak ada, kalau bagi wanita itu kan suami itu pintu surga utama ya, ladang pahala utama. Sejak suami saya nggak ada, jadi kan pintu surga utama, ladang ibadah saya, ladang pahala saya kedua orang tua. Saya merasa saya sampai di titik ini diberi kemudahan-kemudahan sama Allah itu adalah berkat doa kedua orang tua saya. Jadi itu kalau saya balas, istilahnya kalau saya balas dengan memberikan nyawa aja tidak tergantikan. Yang kedua dari keluarga, dari anak-anak saya juga. Yang apa saya memerlukan kesulitan, ayo nak ini, oh ya mas, selalu dibantu. Karena saya masalah IT itu namanya kalau dibilang gaptek, tapi saya pengen selalu belajar. Yang ketiga adalah dari keluarga kedua saya, yaitu di sekolah. Saya tidak akan bisa mengikuti apapun, lomba ataupun pengembangan diri, tanpa support dukungan dari kepala sekolah dan teman-teman saya di sekolah. Jadi awal saya merintis semuanya itu saya di SDN Tanjung Sekar 3. Jadi pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Helina Tusa yang dulu kepala sekolah saya, kepada Ibu Dr. Betin Junaria MPD dan Ibu Lili Supriyawati MPD serta keluarga besar teman-teman saudara saya tercinta di SDN Tanjung Sekar 3 yang sudah membawa saya bangkit, karena saya sempat terpuruk ya Mbak. Iya. Di titik yang nol itu saya jadi emosional. Jadi teman-teman saya itu yang support, yang tahu kondisi saya, kepala sekolah saya yang mendukung, memberikan kesempatan seluas-luasnya dengan ikhlas. Karena kita kan bisa merasakan ya, kalau misalkan untuk kuliah, untuk mengikuti lomba guru prestasi, mengikuti seminar, pelatihan, kita kan harus ada izin kepala sekolah. Nah, beliaunya bertiga itu luar biasa. Kalau Bibit yang penting saya bisa mengkondisikan, maksudnya murid saya tidak terbengkalai, gitu kan. Itu tupoksi utama saya tetap dijalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi saya diberi keleluasaan itu justru saya punya tanggung jawab moral, gitu kan. Jangan sampai keleluasaan, kebijakan yang diberikan kepada saya salah gunakan, gitu. Apa yang bisa saya berikan yang terbaik untuk sekolah saya di SDN Tanjung Sekar 3 waktu itu, apa yang bisa saya berikan yang terbaik kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Itu juga support dari dinas Mbak. Jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang sangat luar biasa. Waktu dulu lomba Gupres memberikan fasilitas, memberikan keleluasaan, memberikan bimbingan ya. Jadi ada para pembimbing dulu yang membimbing dari
karya tulis ilmiah itu disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Itu sungguh luar biasa. Saya bersyukur dan terima kasih saya ucapkan tak terhingga juga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Waktu itu saya mengikuti lomba-lomba, itu kan waktu itu Ibu Jubaidah ya. Kepala dinasnya ya? Iya, dan juga saya memberikan izin untuk menempuh pendidikan S3, juga atas izin beliau. Saya kan harus izin atasan ya Mbak, gitu, memberikan izin. Ibu Sutrisna, Ibu Kabid Pembinaan Tenaga dan Kependidikan, itu juga. Sekarang juga Pak Suwarjana itu sangat mendukung komunitas. Ibu Handayani, Ibu Kabid yang cantik jelita juga baik hati, juga sangat support. Ini sudah terlihat ya, tanpa dukungan beliau-beliau tidak ada Ibu Pipit yang sekarang. Tidak bisa, ini tidak sangat bisa. Luar biasa ya, juga jadi memang ya. perlu dukungan dari semua pihak begitu ya. Benar. Dan poin penting di sini bahwa ini tidak hanya Ibu Pipit seorang ya, tapi memang banyak orang di belakang yang support. Kemudian ada nama sekolah yang dibawa, dan ini adalah satu kebanggaan, bukan hanya kebanggaan Bu Pipit sekolah, tapi kebanggaan kita juga orang Malang nih ya, khususnya Kota Malang, bahwa ada sosok Bu Pipit seperti ini ya. Ini sangat luar biasa. Terima kasih banyak Bu Pipit. Sama-sama, tapi mungkin Mbak saya akan Citra. nanya juga nih, karena memang di dunia pendidikan Bu Pipit sangat kontribusinya kan ini sangat luar biasa ya. Mungkin sebelum kita tutup nih, apa yang ingin disampaikan nih sama Bu Pipit kepada masyarakat Kota Malang khususnya mengenai dunia pendidikan kita, mengenai guru-guru penggerak kita ini seperti apa? Monggo silahkan. Iya. Jadi ini untuk pengingat saya ya. Untuk pengingat diri saya juga. Jadi kita, Mas Menteri sekarang sedang menggaung-gaungkan Merdeka Belajar. Dan ini ada, kebetulan saya juga sebagai salah satu calon guru penggerak yang sedang mengikuti diklat guru penggerak, yang di dalamnya itu ada materi-materi yang sangat luar biasa. Tetapi satu, sebelum kita menggerakkan harus menjadi contoh atau teladan. Orang tidak akan percaya pada kita, istilahnya omdo ya, omong doang, kalau kita sendiri belum mampu memberikan teladan kepada di sekeliling kita. Jadi sisa usia kita, apa yang bisa kita berikan. Jangan apa yang nanti kita dapatkan ya enggak, tapi terlebih berpikir apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya berikan. Itu saja. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bu Pipit waktunya. Sama-sama, Mbak Citra. Kita ganggu ya Bu Pipit ya. Ini tadi harus ngajar terus balik pulang dulu gitu ya. Alhamdulillah ini tadi kebetulan saya ngajar kelas 4. Baik. Terus waktunya US kelas 6. Sehingga siswa kelas 1 dan sampai kelas 5 itu belajar di rumah. Oke. Iya. Tapi nanti masih harus ada kegiatan mengisi daring juga ya Bu Pipit ya. Hari ini mau ada kegiatan kuliah sih Mbak. Oke, ya. Iya. Kalau gitu sukses untuk S3-nya. Amin, Semoga amin, segera amin. selesai, segera lulus gitu ya. Amin, Dan kita amin. tunggu juga karya-karya Bu Pipit selanjutnya untuk bukunya. Kalau Amin. begitu. Amin. Oke, baik, terima kasih kasih. banyak Bu Pipit, dan juga terima kasih di sini. Aduh, enak banget kediamannya Bu Pipit. Saya seneng banget ya Sobat Bangko ya. Tapi karena waktu juga yang harus mengakhiri semuanya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk selalu like dan juga subscribe YouTube kita di Pemkot Malang serta Makus Suara Cita. Akhirnya Pipin Citra pamit undur diri. Sampai jumpa.